Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oh, pagi, Bu. Bu SMK ya? Ya, SMK Pak Fitro. Sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kami ceria, Bu. Ini sehat-sehat semuanya. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Bu, saya tadi nggak sempat sarapan, Bu. Rusuh. Ketinggalan angkot, Bu. Oh, Fitro. Iya, Ketinggalan Bu. angkot. Kayaknya Ya, kesiangan Bu, nih ya. tadi Kamu saya harus begadang ngapain? malamnya, Bu, catur Harus sama ngapain? bapak-bapak tetangga, Bu. Jadi kesiangan Oh. itu bangun. Nanti kalau misalnya waktu ya? sekolah Malam itu jangan tidurnya malam-malam ya, Ya, Fitro bukan ya. tidur malam, Bu. Iya, jangan Oh telat. iya, Bu. maksudnya. Nanti enggak lagi lah, Bu. Ya. Oke, ya. Ya ketua kelasnya, Fitro ya. Oh, Andini, Silakan Bu. ya. Andini, Bukan, Bu, saya sekretaris saya, Bu. Fitro jangan ngerjain Ibu, Fitro. Silakan Ya, Bu. disiapkan ya, Ya. untuk dipimpin doanya dulu. Ya. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Fitro untuk memimpin doanya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi di kelas ya dengan penuh semangat ya hari ini ya. Jangan ada yang tidur ya. Kalau misalnya ada yang tidur atau misalnya lesu atau mau ke WC silahkan. Ibu persilahkan sekarang ya. Silakan Ibu tunggu sebelum pembelajaran dimulai ya. Silakan. Ada? Ada yang mau ke WC atau cuci muka dulu? Itu Bu Neng katanya mau cuci muka, Bu. Ya. Silakan, Neng. Iya, Bu, tahu aja saya ngantuk. Ya, silakan ya. Oke. Sambil nanti menunggu Neng ya, Ibu tolong ketua kelas juga itu dicek dulu yang bagian kebersihan ya, itu yang di kolong-kolong juga barangkali ada sampah gitu. Fitro, tolong Ya, dipimpin siap, ya Bu. teman-temannya ya. Siap, Bu. Dicek Keliling. Barangkali Udah, ada Bu, yang nyampah selesai. ya. Kelas aman, terkendali, bersih, sehat, rapi, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kelas kita sehat, bersih ya, semuanya cantik-cantik murid Ibu ya. Yang laki-laki juga ganteng-ganteng, semua sudah siap, semua Ibu lihat nih pelajaran untuk belajar PPKN bersama Ibu ya hari ini ya. Oke. Silakan untuk bukunya disiapkan dulu ya. Barangkali masih ada di tas gitu ya. Coba dibuka dulu, dibuka ya. Diambil, ditaruh Sudah, di Bu. meja. Sudah semua? Sudah. ATK-nya juga? Itu Riko ngelamun aja kenapa? Riko, coba perhatikan ya. Lagi putus itu, Bu. Oh, iya. Oh begitu. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir di hari ini. Coba Ibu sebutkan namanya satu-satu. Andini, hadir tidak? Hadir, Bu. Oke. Neng? Hadir. Oke. Neng semangat ya, Neng ya. Tadi udah cuci muka ya, Neng ya? Udah mandi juga, Bu. Alhamdulillah. Ya, cantik ya sekarang ya. Udah rapi Neng ya. bedaknya Gitu. kebanyakan, Bu. Enggak pernah pakai bedak.
Itu ini ya. Fitro, Oke. itu skincare-nya air wudhu, Neng itu. Jadi glowing, Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah ya. Ternyata ya murid ibu ya. Oke. Fitra ada enggak nih? Siap, gerak, hadir Bu. Oke. Herlina. Ada Bu satu. Oke, Herlina semangat ya Herlina ya. Oke. Ya. Oke, Husnul. Elina baru sembuh Bu. Ada Bu. Husnul kemana nih? Ada Di bawah Bu. meja Bu. Kelihatan nih. Oh iya, itu di belakang ya. Saya pindah Oke, ke depan nih Bu. Iya, iya. Silakan Husnul, itu sama Neng ya duduknya ya depan ya. Oke, Indri. Hadir Bu. Oke, Indri. Indri, kamu semangat juga Ya ya. Bu, semangat. Oke. Ipat. Ipat lagi Ada Ipat? dipijit Hadir Bu. Bu, Titi hadir. Oh iya, ini Ipat kayaknya di belakang juga nih, Ibu nggak kelihatan nih ya. Oke, Ipat. Kamila Tunisa. Ada Kamila Tunisa? Nggak hadir ya? Sekretaris Andini, ada ini nggak? Ada pesan nggak? Atau Fitrah? Kamila Tun kemana Fitrah? Oh iya maaf Bu, tadi Kamila Tun tuh bapaknya ke sini. Tadi bilang Kamila Tun tuh izin katanya mau ke rumah neneknya Bu. Itu kakeknya mau disunatan lagi katanya Bu. Benar itu. Iya Bu, izin katanya mau ke rumah kakek neneknya. Itu Oke, suratnya izin ada ya. di meja Bu. Oh iya, iya, iya. Itu keselip agenda ya ternyata ya. Ibu maaf ya. Oke. Reza ada? Hadir Bu, Reza? hadir. Oh iya. Oke. Riko tadi ya. Riko mana tuh? Ngelamun ya tadi. Riko semangat Riko. Mana suaranya nggak ada ya? Hadir ya, Riko ya. Kok hadir Oke. Bu? Alhamdulillah hari ini semuanya hadir, sehat-sehat semua ya. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada kalian sudah hadir penuh semangat hari ini untuk ikut belajar PPKN ya hari ini ya. Oke, setelah Ibu ngecek kehadiran, ini Ibu untuk memulai pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan lagu Indonesia Raya ya. Nanti kalian juga ikut menyanyi bersama Ibu juga. Siap semua? Siap. Oke, sebentar ya. Nanti kita nyanyi bersama. Ya, silakan. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah Indonesia kebangsaanku, bangsa yang selalu baik, dari hati Indonesia bersatu. Hidup yang teguh, hidup negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka.
yang putih, negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, aku negeriku yang putih, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat hari ini. Kenapa Ibu suruh kalian untuk menyanyikan? Karena untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada negara kita, yaitu negara tercinta Republik Indonesia. Ya, oke. Ya. Ada yang tahu tidak hari ini Ibu akan menyampaikan materi apa? Ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah, Bu. Ada. Ya, itu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu ya, itu ada bab 4 ya. Gitu. Nanti Ibu akan tayangkan slide-nya. Kalian menyimak ya. Apa yang Ibu paparkan dulu ya. Nanti Ibu akan memberikan video ya tentang yang kalian akan nanti tanggapin seperti itu. Jadi ada kasus-kasus yang nanti akan tanggapin yang berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke? Oke. Sebentar ya, Ibu. Oke. Terlihat slide-nya? Terlihat, Bu. Oke, Ibu akan besarin sedikit ya. Oke. Memaparkan, Ibu akan menjelaskan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini biar kalian memahami apa tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Ya. Ibu akan membacakan di sini tujuan pembelajarannya, yaitu melalui peserta didik mampu memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, melalui kegiatan mengamati tayangan, video, diskusi, dan tanya jawab dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, itu peserta didik mampu memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional ya. Di sini melalui kegiatan mengamati tayangan, video, diskusi, tanya jawab ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, di sini peserta didik mampu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melalui kegiatan mengamati tayangan, video, dan membaca dari berbagai sumber literatur. Di sini yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui kegiatan mengamati tayangan,
video, dan membaca dari berbagai sumber literatur. Ya. Dan Ibu akan membacakan di sini materi pembelajarannya ya. Yang pertama itu di pertemuan pertama yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan untuk pertemuan berikutnya itu yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke. Sudah mengerti tadi? Anak-anak? Sudah? Ya, mengerti, Bu. Iya. Ya, tujuan dan materinya itu tolong dibaca lagi nanti supaya kalian tujuan pembelajarannya tercapai ya. Nanti seperti itu. Oke. Kita kembali ke slide ya. Ibu akan menerangkan sedikit tentang materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke. Kalian lihat di situ. Ibu sudah menyusun slide PowerPoint di situ. Ya, background di situ ada siapa itu presidennya? Bapak Joko Widodo, Bu. Iya, dengan gagah berani itu ya, didampingi oleh tentara negara Indonesia di situ ya, dan ada berbagai macam bendera di situ ya. Di situ. Oke, di situ tentu mempunyai makna ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaannya yang awal ini. Kenapa sih Indonesia itu harus ikut berperan dalam perdamaian dunia? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, apa Fitro? Karena Indonesia itu bagian dari dunia, Bu. Iya, bagus. Pertanyaan, jawaban yang bagus. Ada lagi? Fitro aktif sekali ya. Ada lagi teman-temannya yang mencoba menjawab. Kenapa Indonesia tuh harus ikut berperan dalam perdamaian dunia? Apa sih untungnya gitu? Kenapa sih tujuannya? Barangkali ada anak-anakku yang tahu, yang sudah membaca dari berbagai macam referensi ya. Silahkan ya. Bu, Riko, Bu. Bu, Ya Riko, silakan Riko. sesuai dengan tujuan negara Indonesia, Bu. Ya, Ikut sesuai serta dengan. dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Oh iya, bagus sekali ya Riko. Ternyata yang tadi ngelamun ternyata nggak ngelamun ya ternyata ya. Riko itu sebenarnya mungkin sedang berpikir ya, jadi kelihatan kayak ngelamun ya gitu. Terima kasih Riko, jawaban yang bagus ya. Ada lagi? Toilet, Bu. Gimana? Siapa tadi suaranya? Izin ke Siapa? toilet. Oh Husnul, dikira ibu mau menjawab. Husnul mau ke toilet, silahkan Husnul ya, silahkan. Oke, dikira ibu mau menjawab ya. Oke, ada lagi nggak? Tadi jawaban Itu IPA tuh, kedap-kedip, Bu. Bu, IPA tuh, kedap-kedip tuh. Oh iya, kedap-kedip kenapa? Mau Nggak mau apa-apa jawab kok ya, kali, yang Bu. namanya punya mata ya. IPA. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar Ibu agak ini. Aduh, ini agak trouble ini. Sebentar. Oke, muncul lagi. Nah, yang slide ketiga di situ perhatikan. Nah, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, yaitu siapa yang membacakan? Riko, tolong dibacakan. Apa itu?
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Bu. Nah, itu ya, salah satu tujuan nasional Indonesia itu ada tercantum dalam alinea keempat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sini dasarnya ya. Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ya Bu. paham Bu. Oke. Nah, sekarang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, oke. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Coba, ada yang bisa tidak? Indonesia nggak punya teman, Bu. Iya, Indonesia nggak punya teman ya dari negara lain. Itu bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Apa bahayanya coba? Nanti Indonesia nggak bisa ekspor, nggak bisa impor, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Nanti kayak komunis, kayak Korea Utara, Bu. Oh iya, bagus. Good, ya. Ya. Ya, kita perlu ya negara lain, ya. Karena kita tidak bisa menjadi negara yang penyendiri gitu ya. Jadi kita perlu baik hubungan bilateral ataupun multilateral di situ ya. Jadi kita perlu menjalin hubungan dengan negara lain. Karena ada beberapa faktor yang kita perlu dengan negara lain juga ya. Contohnya tadi disebutkan kita kalau mau misalnya kelebihan beras gitu ya. Nah, kita ekspor bisa ke mana gitu ya. Bisa ekspor ke Jepang misalnya atau negara Eropa misalnya gitu ya. Di sana kan mahal ya beras ya gitu. Nah, itu akan menjadi pendapatan negara kita juga menguntungkan gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi, tentu saja kalau kita negara kita banyak menjalin hubungan dengan negara lain itu banyak keuntungannya. Ya, dari berbagai macam bidang gitu ya. Oke. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya yaitu di sini ada komponen yang harus ada dalam hubungan internasional nih. Antara lain, satu itu harus ada politik internasional atau internasional politik ya di situ. Politik itu kan hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Bukan hanya negara kita saja dibutuh sebenarnya politik. Karena politik itu kan strategi ya, artinya itu strategi ya arti dasarnya ya. Gitu. Kita perlu nih strategi apa? Makanya di sini komponennya politik internasional ya. Terus yang kedua, studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs di situ. Nah, di sini perlu dipelajari nih, studi tentang peristiwa internasional ya. Yang komponen yang mendukung dalam hubungan internasional supaya apa berjalan dengan baik gitu ya. Terus ada hukum internasional atau international law di sini. Nah, di sini juga komponen yang mendukung ini adalah hukum internasional. Terus ada organisasi administrasi internasional atau di sini International Organization of Administration ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk apa? Untuk mendukung terjadinya hubungan internasional di sini. Kalau komponen-komponen ini dijalankan dengan baik, tentu hubungan antara satu negara dengan negara lain akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya masing-masing ya, saling menguntungkan gitu ya. Oke. Di sini ada secara umum hubungan internasional itu diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan ya. Sampai sini, ayo dipahami dulu nih, ya. Nah, hubungan internasional itu bersifat global, ya. Ya. Ini
dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Oke, yang kedua ada konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ini kadang ada yang ini ya hampir sama gitu ya konsepsinya. Oke, ini berkaitan ya gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada ini untuk memperluas pemahaman kalian. Ini ya di sini dipaparkan makna dari ketiga konsep itu. Ada politik luar negeri. Nah, di sini apa sih politik luar negeri itu? Yaitu seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dengan tujuan apa? Untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Nah, terus ada lagi di sini hubungan luar negeri nih, ya ada konsepnya lagi nih untuk memperluas pemahaman kalian ya. Apa sih hubungan luar negeri itu? Yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tindak tunduknya pada kedaulatannya ya. Oke. Terus ada satu lagi nih, ya yang sering dikaitkan ya dengan hubungan internasional. Ada politik internasional, politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Oke, silakan disimak dulu. Dibaca sekilas lagi, ya. Oke. Fitro sudah paham, Fitro? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kenapa harus ada hubungan internasional sih, gitu ya? Kenapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Karena setiap negara itu membutuhkan negara lain untuk tujuannya masing-masing dalam berbagai aspek ya. Ada yang bagian di bagian pendidikan, sosial ya, gitu ya. Terus ada yang kan macamnya ada bilateral, multilateral gitu ya. Nah, terus ada lagi itu di bidang apa lagi? Misalnya kelautan gitu ya. Antara Amerika dan Indonesia di bidang apa? Kemaritiman atau tentang itu tentang pendidikan juga itu terkenal ya gitu ya antara Indonesia dan Amerika ya gitu contohnya. Ibu ngasih contoh salah satunya. Oke. Nah, di sini dibacakan lagi suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain, ya di situ ya. Terus ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang. Bidang apa saja ruang lingkupnya? Ada bidang publik dan bidang privat. Bidang publik apa itu? Yaitu meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Di sini ada bidang privat, itu meliputi ekonomi dan moneter internasional ya, terus ilmu pengetahuan dan turisme atau kepariwisataan. Oke, Bu lanjutkan ya di sini ya. Oke, tolong yang ngantuk itu di belakang ya. Kalau bisa cuci muka dulu. Oke. Nah, di sini ada perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Antara lain, faktornya apa aja? Ada faktor internal dan faktor eksternal ternyata ya. Di sini ada kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya ya.
maksudnya ke masa depan, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Ini kekuatan negara nih ya, internal. Jadi mungkin kita perlu ya istilahnya dukungan dari negara lain juga gitu ya. Terus ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di sini ya faktor-faktornya. Oke, selanjutnya ada politik luar negeri di sini. Ya. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia itu, kalian perhatikan deh di situ. Yang tadi ya, yang awal itu. Corak politik kita itu apa sih? Ya, di sini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang tadi di awal ya sudah dibacakan. Itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, oke. Nah, di sini tujuannya nih, ya. Tujuan politik luar negeri Indonesia ini menurut Bung Hatta ya, Muhammad Hatta ya, wakil presiden ya. Pertama kita nih, satu, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara gitu. Kalau kita menjalankan politik luar negeri ya. Terus memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ada lagi meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila. Ya, dasar dan filsafat negara kita ya. Oke, nanti kalian baca lagi ya. Review lagi tuh nanti malam ya. Dibaca-baca lagi supaya apa? Supaya lebih paham. Oke. Di sini politik luar negeri Indonesia dikenal sebagai politik yang bebas aktif ya. Nah, jelaskan sih berdasarkan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Ada yang bisa menjawab? Ada? Fitro katanya tadi bisa, Bu. Fitro tadi bisa katanya. Fitro, ya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Fitro. Biasanya Fitro nih aktif nih, biasanya pintar nih Fitro. Ayo, biasanya dia ini kayaknya belajar terus. Ibu lihat. Pintar banget, Bu. Dia mah ya, Fitro ya. Pertama di belakang. Iya. Ayo Fitro, kalian dapat nilai besar tuh ujiannya. Ayo, cepat. Ya, Bu. Dulu. Ya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Pak Riko. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Riko, silakan Riko. Berdasarkan pemahaman saya, Bu ya, politik Ya. bebas aktif itu politik yang bebas, artinya bebas tidak memihak ke siapa-siapa, Bu, netral. Iya. Indonesia itu memihak ke negara manapun. Iya. Gitu. Kalau aktif ya kayak Fitro, Bu, gitu, aktif terus kemana-kemana dia pokoknya mau kerjasama. Baik banget Fitro, Bu. Oh iya. Ya, Ya, saya, Bu, mau jawab, Bu. ya silakan Fitro ditambahin tadi pendapatnya Ya, Riko ya. politik bebas aktif itu menurut saya strategi suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Good. Ya, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal perdagangan atau yang lainnya lah pokoknya mah. Iya, ya bagus ya. Ini Fitro sama Riko udah paham ya menurut Ibu. Yang lain ada? Yang lain? Nek?
Oh, itu ada IPAT. Ya, IPAT silakan IPAT. Berdasarkan pemahaman saya, politik bebas aktif itu artinya kita nih kan ada di negara Indonesia ya Bu ya. Nah, negara Indonesia itu dalam berperan aktif pelaksanaan politiknya itu harus memang punya pendirian sendiri. Ya, dalam menjalankan politiknya itu tidak dipengaruhi oleh negara lain gitu. Dia bebas gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Iya, ya. Ya, bagus ya. Murid Ibu ada Riko, Fitro, Ipat, yang lainnya juga, Ibu percaya yang lainnya juga bisa ya. Hanya mungkin masih malu ya, gitu kalian. Nanti coba kalian utarakan pendapat kalian ya, ketika Ibu bertanya, kalian jawab ya. Supaya apa? Supaya Ibu tahu pemahaman kalian gitu ya. Oke, ya. Dari pendapat teman-temanmu itu ya semuanya itu sudah mendekati benar semua ya, bagus ya. Ya bahwa politik bebas aktif itu ya politik luar negeri Indonesia yang apa? Yang dijalankan oleh negara Indonesia ya, yang punya corak sendiri ya. Tidak apa? Tidak meniru negara lain. Seperti itu. Kalau berdasarkan ini itu bisa secara a priori ya gitu. Jadi Indonesia itu punya politik gini ya, maksudnya politik bebas aktif itu politik negara Indonesia yang apa? Yang menjadi ciri khasnya sendiri bangsa Indonesia untuk menjalankan strategi-strateginya ya, untuk menjalankan hubungan kerjasamanya dengan negara lain. Bu. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti sebebas-bebasnya gitu ya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, tentu Indonesia juga memang aktif ya, kata Riko tadi ya, bahwa negara Indonesia itu aktif walaupun bebas, tidak memihak blok sana, blok sini gitu ya. Bukan berarti cuek gitu ya. Tapi ikut serta membantu negara lain juga dari berbagai aspek gitu ya, dalam bidang global gitu ya. Nah, seperti itu. Politik bebas aktif Indonesia. Oke, good ya. Ibu kasih tambahan nilai nih untuk Fitro, Riko, dan Ipat ya. Terima kasih ya. Kalian Ya, sudah Bu, lulus, sama-sama. ya. Oke. Ayo kita lanjutkan ya. Materinya sedikit lagi nih. Sebentar. Ini kayaknya agak terputus lagi sebentar, itu agak sinyalnya ya sebentar. Oke. Nah, sifat luar negeri inilah tadi ya yang berkaitan dengan pendapat kalian itu yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Ya, dengan kata lain, Indonesia tuh selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia ya. Sampai sini ya. Ya, Bu. Paham semua? Oke. Ya, paham, Bu. Oke. Nanti Ibu akan menayangkan video yang nanti itu yang berkaitan dengan KPD kalian ya, yang harus kalian isi juga. Nanti coba kalian simak dulu videonya yang Ibu tayangkan. Nanti dibaca juga LKPD-nya ya, yang berkaitan dengan video yang Ibu tayangkan. Ya, oke, sebentar. Sebentar. Oke, kalian simak ya video yang akan kita tayangkan sebentar.
sebentar. Bu, di saya belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Sebentar ya, Andin. Andin nggak sabaran, Bu. Iya. Oke. Sudah terlihat belum? Ya Loading sudah, ya? Bu. Oke. Kayaknya loading nih. Oke. Simak ya, baik-baik ya. Sahabat Kompas.com, Presidensi G20 Indonesia akan tetap fokus pada 3 agenda utama di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi jalannya presidensi G20, terutama dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali Oktober mendatang. Gianni tidak menampik bahwa setiap delegasi berhak untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk konflik Rusia dan Ukraina dalam G20. Namun menurutnya, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini tetap berpegang pada prinsip dan mandat G20 untuk merespon krisis di bidang ekonomi. Sesuai dengan tema presidensi G20 tahun ini, Recover Together, Recover Stronger, ia memastikan Indonesia akan terus berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam forum tersebut. Ketiga, telah menghasilkan sesuatu yang konkret dan berdampak positif bagi negara-negara anggota. Karena itu, menurut Gianni, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk berkolaborasi mencapai tujuan bersama di tengah berbagai tantangan, termasuk konflik Rusia dan Ukraina. Oke. Nah, sudah menyimak video yang Ibu tadi tayangkan? Ya, Bu. Tentang apa, Fitro? Tentang Presiden G20, Bu. Iya, tentang Group of 20. Iya, bagus sekali ya. Itu kan negara kita sedang mengadakan G20 ya, atau G20 ya. Oke. Nah, dari video-video itu yang kalian simak tadi ya, video yang tadi disimak itu, nanti Ibu share LKPD kalian ya. Kalian nanti kerjakan. Di sini ada isu yang Ibu berikan di situ ya. Sebentar, aku tayangkan dulu ya. Ibu akan memberikan satu kasus yang berkaitan dengan video tadi ya. Sebentar ya. Oke, terlihat di sini. Nah, di sini LKPD kalian, di sini ya, ada kasus ya, pertama di sini. Nah, Bu Andin tidur, Bu. Andin, kalau Enggak, Bu. ngantuk Enggak, Bu. silakan Nyimak, cuci muka nyimak. dulu ya. Oh, siap-siap, Bu. Cuci muka dulu ya. Ini sebentar lagi kok, ya. Sebentar lagi mau selesai nih. Jadi tolong ya, kalau mau istirahatnya kan sebentar lagi. Tolong cuci muka dulu ya. Ya, Bu. Biar fokus belajarnya. Nah, tolong dibaca nih. Siapa yang mau baca nih? Soalnya apa? Ya, boleh saya, Bu. Silakan. Belum kelihatan, Bu, baca apa? Belum. Sebentar.
Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat Sudah. belum? Ya, silakan dibaca. Ya, kasus 1, sebagai Presiden G20, Indonesia Presidensi, berkewajiban. Fitro. Ya, Bu. Salah. Presidensi, bukan presiden ya. Oh iya ya, Bu. Ya, ulangi lagi ya, Bu. Kasus 1. Sebagai Presidensi G20, Indonesia berkewajiban mengundang Rusia dan Ukraina sebagai anggota G20. Namun, negara ini sedang dalam konflik bersenjata perang. Bagaimanakah sebaiknya sikap yang diambil Indonesia jika ditinjau dari politik luar negeri Indonesia? Jelaskan jawaban kalian yang berisi argumen, data, dan fakta yang jelas. Oke, ya terima kasih ya. Nah, di situ nanti Ibu akan untuk mengerjakan ya kasus 1 itu yang berkenaan tadi ya, simulasinya dari video yang tadi yang awal Ibu tayangkan tadi. Ibu akan bentuk kelompok ya, karena kita satu kelas ada 10 siswa di sini. Ibu bagi 2 saja di sini ya. Ya, ada kelompok 1, Andini, Eneng, Fitroh, Herlina, Husnul ya. Bu Andini suka nyubit, Bu, kalau sekelompok, Bu. Sama siapa? Saya lagi ke toilet, nggak nyubit dulu, maaf. Oh iya, ya. Nyubit siapa? Ya, Bu, lanjutkan. Oke, yang kelompok 2 ada Indri, Ipat, Kamila Tunisa, Reza, sama Riko. Nanti tolong diskusikan itu ya, cari argumen kalian ya per kelompok. Nanti tolong hasil diskusi dipresentasikan ya. Nah, terus kalau ada datanya silakan ditampilkan faktanya juga, data dan faktanya juga, itu lebih bagus. Ya, Ibu kasih waktu nih sekitar 15 menit ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan untuk sebagai referensinya juga, Ibu akan tayangkan tadi. Sebentar. Kalian kan ada buku paket ya, sebenarnya kalian bisa mencari referensi yang lain. Itu bisa dari internet atau buku dari penerbit Erlangga gitu ya. Nah, yang kalian punya saja sekarang, yang kalian bawa di kelas gitu kan ya. Nanti kalian bisa membaca sekilas gitu untuk referensi saja. Di sini ada dari halaman 121 ya. Sampai berapa tuh Fitra? 131 sampai yang pertemuan pertama? 32, Bu. Iya, di situ ya. Nanti dibaca sebagai referensi aja ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, silakan ya untuk berdiskusi. Boleh dimulai. Dipimpin nanti satu kelompok ada ketuanya, Ibu tunjuk ketua kelompoknya. Kelompok 1 Fitroh, kelompok 2-nya ada Ipat ya. Ipat atau Riko boleh ya. Silakan. Sudah selesai diskusinya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Ya. Silakan dipresentasikan, bisa oleh ketua kelompok atau anggota lainnya ya yang mewakili, boleh gitu ya. Silakan argumen kalian. Ibu tayangkan lagi ya tadi ya. Nah, di situ. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Oke, Fitroh bagus ya. Tadi sudah presentasi ya. Udah bagus banget ya tadi ya. Sebagai ketua kelas, Fitroh ini bertanggung jawab sekali ya. Terima kasih Fitroh.
Ya, sama-sama, Bu. Ya, dan yang kedua tadi sudah presentasi juga IPAT ya. Nah, IPAT bagus sekali IPAT dari kelompok 2 juga argumen, data dan faktanya juga lengkap ya di situ tadi ya. Kalian sudah paham tadi hasil dari diskusinya masing-masing? Iya, sudah, Bu. Oke. Oke. Kalau sudah, Ibu mau tahu inti dari pembelajaran kita hari ini apa sih? Ada yang tahu tidak? Bisa memaparkan dari hasil tadi materi yang Ibu jelaskan, terus ada tanya jawab sedikit ya tentang materinya juga, terus video, ada tadi kasus-kasusnya. Silakan. Ada yang memaparkan apa yang kalian tangkap hari ini? Ya, saya, Bu. Ya, silakan Fitra. Ya, intinya kesimpulan yang bisa saya ambil itu ini terkait perdamaian dunia. Ya. Ya, perdamaian dunia itu dilakukan dengan beberapa langkah-langkah dan beberapa cara yang dilakukan oleh hasil rundingan dari negara-negara yang ada di dunia ini yang dikumpulkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui perdamaian itu, tiap negara bisa melaksanakan hubungan yang interaktif antara negara-negara baik dalam hal ekonomi, politik, atau yang lainnya. Dan termasuk G20 ini adalah upaya untuk membangun sebuah perdamaian dunia. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh, iya, bagus sekali ya, Fitra. Ya, sudah mewakili teman-temannya tadi. Ya, berarti Ibu sudah mengetahui sejauh mana kalian memahami materi dari kasus-kasus video yang Ibu sampaikan hari ini tentang apa peran di sini Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Oke, ya. Ibu rasa hari ini cukup ya. Semuanya sudah semangat sekali ya hari ini ya. Dan Ibu sudah semangat ya. Bu. Nah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia nih dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Tolong kalian baca dulu ya di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Silakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa, Fitra. Ya. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita telah usai melaksanakan pelajaran PPKN terkait tema tadi peran Indonesia dalam menjalin perdamaian dunia. Setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fitra ya. Ya, terima kasih semua anak-anak Ibu hari ini sangat berkesan sekali ya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, sama-sama, Bu.